Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Kita kembali bersaat teduh. Saya percaya kita mempersiapkan hati kita untuk menerima jamahan Tuhan, menerima firman Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita satukan hati, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini, di mana kami boleh kembali mendengar firman-Mu lewat saat teduh bersama Tuhan. Meskipun kami berada di tempat yang berbeda, tetapi di dalam hadirat-Mu tidak ada jarak ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami beban berat Tuhan tolong. Tuhan, Engkaulah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Katakan aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat.
dahsyat bagiku. Kau pulihkan hidupku, Engkau sembuhkanku Kau sumber pengharapan, di dalam sumber hidupku, kekuatan bagiku. Engkaulah segalanya. Terima kasih Haleluya. pertolonganmu, Terima kasih ajaib Engkau yang bagiku, baik, Yesus dahsyat dalam Tuhan. Terima kasih Sempurna Terima di kasih. dalam hidupku. Oh Yesus, kami sembah. Kau dahsyat, Iralamasyanda. Kau yang membentuk hidupku. Iralamayasyanda. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Hanya Yesusku kepadamu kami baik. mengucap Yesusku syukur. dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Iya ralabashakara Terima labashakara. kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Bapa. Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Amin. Tidak ada satupun yang terlewatkan yang kami terima Tuhan dari kebaikan-Mu ya Bapa. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu sempurna dalam Yes. hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada Kau ada di setiap di setiap jalanku.
hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Oh, kerajaanmu datanglah, amin. Kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Ku mengasihi
Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kaulah penjunan kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur. Jadikan kami Tuhan penyembah-penyembah yang sejati Tuhan. Kami bersyukur Bapa, karena hati kami Tuhan dipenuhi dengan Roh-Mu. Buat kami selalu haus dan lapar ya Bapa, di dalam menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa. Hanya di dalam satu nama kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita telah memuji Tuhan, kita telah menyembah Tuhan. Dan saatnya pada pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan di pagi ini untuk setiap anugerah yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bisa bersama-sama meninggikan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya saat ini Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati dan pikiran kami dan hidup kami. Karya-Mu akan sempurna dan semakin luar biasa Tuhan. Engkau berkarya di dalam kehidupan kami. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jamalah setiap hati kami. Kami pribadi mempersiapkan hati kami menjadi tanah yang baik, yang siap ditaburi benih firman-Mu, sehingga benih firman itu bertumbuh, berbuah sampai 100 kali lipat, dan nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Bapak Ibu yang siap bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama dengan saya mengatakan, amin, amin, amin. Pada pagi hari ini saya rindu kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini renungan firman Tuhan yang ingin saya bagikan temanya adalah kehidupan keluarga beriman. Kita ambil dari teladan Aquila dan Priscilla. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang kita baca dan kita pelajari tentang pasangan suami istri yang bernama Aquila dan Priscilla, mereka adalah pasangan suami istri pada abad-abad pertama di mana kekristenan mulai menyebar dan banyak orang percaya karena pelayanan-pelayanan para rasul. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang berasal dari Pontus, salah satu daerah yang disebut dengan pada masa itu adalah Alexandria. Mereka mengungsi ke Korintus, ke Roma, yang kemudian mereka bergerak dari Roma, mereka bergerak ke Korintus karena Kaisar Claudius melarang orang-orang Yahudi untuk tinggal di Roma, sehingga apa? Akhirnya mereka mengungsi ke kota Korintus. Di kota inilah mereka bertemu dengan sang rasul, yaitu Rasul Paulus yang baru saja datang dari Athena. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa pasangan ini mendapatkan tempat yang khusus di hati Rasul Paulus, sehingga penulis kitab Kisah Para Rasul menuliskan tentang perjalanan beberapa kali perjalanan Paulus berkaitan dengan Aquila dan Priscilla. Mari kita lihat sebentar arti nama Aquila dan Priscilla ini. Arti nama Aquila adalah burung Raja Wali.
sedangkan nama Priskila adalah patut dimuliakan. Dari nama mereka saja ini mengindikasikan betapa mereka adalah orang-orang yang luar biasa, pasangan suami yang luar biasa yang mendedikasikan hidup mereka kepada Allah. Alkitab menulis nama Aquila dan Priskila sebanyak 7 kali. 3 kali di dalam surat Paulus kita temukan, ada di dalam surat Roma, di dalam surat Korintus, dan surat 2 Timotius. Dan 4 kali di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kita temukan dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 2, ayat 18, 19, dan ayat yang ke-26. Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari teladan kehidupan beriman dari pasangan suami Aquila dan Priskila yang bisa menjadi berkat bagi kita, menjadi pedoman bagi kita, menjalani kehidupan rumah tangga kita, menjalani kehidupan suami istri kita, mungkin kehidupan pribadi kita, supaya kita tetap hidup di dalam berkat dan berdampak bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, mereka hidup dalam kesehatian. Berapa banyak suami istri yang tidak hidup dalam kesehatian? Suami berjalan sendiri, istri melakukan banyak hal sendiri, bahkan mungkin mesbah doa banyak di antara kita yang tidak dibangun bersama-sama. Tapi kalau kita mau hidup kita diberkati, sama seperti Aquila dan Priskila, pasangan suami abad-abad pertama seperti ini, maka Bapak Ibu kita harus menadani suami istri harus hidup dalam kesehatian. Kesehatian bisa terjadi dalam 2 hal yang bertolak belakang yang dicatat di dalam Alkitab, yang sekaligus bisa menjadi pelajaran bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selain Aquila, Priskila, mereka juga sehati. Saya juga menemukan di dalam Kisah Para Rasul ada juga pasangan yang bersehati, tetapi untuk kejahatan, yaitu Ananias dan Safira. Kalau Aquila dan Priskila sehati untuk hal-hal yang baik, sedangkan Ananias dan Safira untuk hal-hal yang tidak baik. Dua-duanya adalah pasangan seiman, orang yang beriman. Tapi dalam perjalanan hidup mereka, kita menemukan ada yang melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, ada yang melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya rindu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menjadi pasangan suami istri yang benar-benar sehati untuk hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Paulus menasihati kita di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kedua, supaya kita sehati sepikir. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, dan satu tujuan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan rindu supaya kita sehati sepikir, ya, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dalam membangun rumah tangga kita, supaya kehidupan rumah tangga kita menjadi kehidupan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tahukah kita bahwa ada kuasa dalam kesehatian, ada kuasa dalam kesepakatan, sehingga Tuhan Yesus berfirman di dalam Matius 18 ayat yang ke-19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Amin. Banyak doa-doa yang dijawab karena kesepakatan dari suami dan istri. Jadi kalau hari ini ada doa-doa yang belum kita jawab, yang belum dijawab oleh Tuhan, mari kita periksa. Apakah hal itu memang Tuhan kehendaki? Apakah hal itu memang berkenan di hadapan Tuhan? Tapi lebih daripada itu, apakah kita sepakat dengan pasangan kita? Kita sepakat dengan anggota keluarga kita untuk hal-hal yang mau kita doakan di hadapan Tuhan. Saya melihat banyak sekali doa-doa yang dijawab oleh Tuhan karena kesehatian, karena kesepakatan. Tidak heran Bapak Ibu, keluarga Aquila dan Priskila dicatat di Alkitab menjadi pelajaran penting bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Untuk membuktikan bahwa kesehatian selalu mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
teladan yang kedua yang diberikan Priskila dan Aquila adalah mereka menjadi pribadi yang peduli dan terlibat di dalam pekerjaan. Aquila dan Priskila adalah pasangan yang peduli, bukan hanya peduli kepada pekerjaan Tuhan, tapi Alkitab mencatat mereka terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Pertobatan mereka terjadi diperkirakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 8 sampai 11, di mana Pentakosta pertama di Yerusalem. Dan Paulus bersama-sama dengan mereka 1,5 tahun. 1 tahun 6 bulan. Itu artinya apa? Itu artinya Rasul Paulus melihat bahwa Aquila dan Priskila itu mendukung pekerjaan Tuhan. Mereka peduli, mereka mendukung, dan mereka terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita peduli kepada pekerjaan Tuhan? Apakah kita menjadi pasangan suami istri yang mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan? Karena pekerjaan Tuhan, proyek Tuhan adalah pekerjaan terbesar yang pernah ada di dalam dunia ini. Kenapa? Karena itu adalah rencana Tuhan bagi setiap orang percaya supaya kita peduli dengan misinya Tuhan. Kita terlibat dengan misinya Tuhan, dengan pekerjaan Tuhan. Karena dengan demikian kita sedang mengerjakan pekerjaan besar yang Allah rancangkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia. Dari satu generasi sampai generasi yang lain. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Kisah Para Rasul 18 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-11 memberikan penjelasan kepada kita tentang Aquila dan Priskila ini. Di ayat 3 dikatakan, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia, maksudnya Paulus, tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Di ayat 11, maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Pasangan Aquila dan Priskila bukan hanya sekedar menampung Paulus, tidak. Tapi lebih daripada itu mereka mau terlibat di dalam pekerjaan di mana nama Tuhan dipermuliakan di sana. Kita lihat dengan hati yang begitu lapang, dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang ikhlas ketika mereka menerima Paulus di rumah mereka. Di sanalah Paulus bisa mengajarkan firman Tuhan di tengah-tengah mereka selama berapa lama? Selama 1 tahun 6 bulan. Wow, luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka adalah pasangan suami istri yang menopang pekerjaan Tuhan hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita menjadi pasangan suami istri yang menopang pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan gereja kita? Kalau iya, puji Tuhan. Kalau belum, hari ini saya mengetuk hati kita untuk kita terlibat di dalam pelayanan dan peduli kepada pelayanan dan pekerjaan Tuhan melalui gereja Tuhan di mana kita beribadah hari-hari ini. Yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Aquila dan Priskila mengajarkan kita bahwa mereka adalah pasangan yang bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu mereka adalah pribadi yang menghidupi firman Tuhan. Banyak orang baca firman, banyak orang hafal ayat-ayat firman Tuhan, banyak orang mungkin mengerti, tahu dari Kejadian sampai Wahyu, tahu. Tapi yang jadi permasalahannya, apakah kita menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Teladan Priskila dan Aquila membuktikan kepada kita orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai pekerjaan Tuhan adalah orang yang menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Pasangan ini memahami firman Tuhan, mereka melakukannya di dalam kehidupan mereka. Kalau kita baca nanti dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 26 kita menemukan apa yang saya maksudkan. Tapi hari ini, pagi ini saya ingin ngajak kita melihat di ayat yang ke-26, bunyinya sebagai berikut. Ia yang dalam hal ini adalah Apolos, ya, mulai mengajar dengan berani di rumah-rumah ibadat. Hebat, ada orang yang bernama Apolos mulai berani mengajar, menceritakan firman Tuhan. Apolos memang orang yang fasih lidahnya, pandai sekali dalam membahas kitab suci.
Tapi perhatikan, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarkan penjelasan dari Apolos, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang peduli kepada pekerjaan Tuhan. Tapi mereka juga menghidupi firman Tuhan. Mereka mengoreksi hal-hal yang belum benar supaya sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini bagaimana sikap hati kita? Apakah kita hanya mendengar firman Tuhan? Apakah kita hanya membaca firman Tuhan? Atau kita sama seperti Aquila dan Priskila mengingatkan kita mereka adalah orang-orang yang menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nabi Yeremia berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Wow, Bapak Ibu. Apakah perkataan Tuhan, firman-firman Tuhan menjadi kesukaan bagi kita pada pagi hari ini? Apakah firman Tuhan kita nikmati hari-hari ini? Kalau iya, Anda adalah orang yang berbahagia. Kalau belum, mari kita belajar seperti Aquila dan Priskila menghidupi firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus pernah bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, ayat ini bunyinya sebagai berikut. Jauh lebih diberkati lagi orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Bapak Ibu, hari ini kita bukan hanya mendengarkan firman Allah, tapi kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita belajar menjadi keluarga dan pribadi yang selalu menjaga kesehatan, baik di dalam keluarga kita, baik dalam komunitas kita, apalagi dalam gereja kita, apalagi dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita tetap jaga kesehatan. Lalu kita menjadi pribadi yang peduli kepada pekerjaan Tuhan dan memahami serta menjadi pelaku firman Tuhan sehingga hidup kita adalah hidup yang senantiasa berada dalam berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan hidup yang berdampak bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami diingatkan tentang 3 hal yang penting dari kehidupan Aquila dan Priskila, teladan keluarga, pasangan suami istri yang pada abad-abad pertama ketika mereka melakukan firman Tuhan dalam hidup mereka. Mereka memberikan sebuah keteladanan yang indah yang mampu kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami diingatkan untuk kami sehati dalam keluarga, sehati di dalam pelayanan, sehati di dalam komunitas, sehati dalam gereja Tuhan. Kami diingatkan untuk kami peduli kepada pekerjaan Tuhan. Kami peduli dan terlibat di dalam misinya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau selama ini kami pribadi yang tidak peduli Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami diingatkan. Dan karena itu Tuhan dorong kami, beri kekuatan anugerah-Mu supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi pekerjaan Tuhan dan terlibat di dalamnya. Selanjutnya Tuhan, teladan Aquila dan Priskila mengingatkan kami. Kami juga harus menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan hanya suka baca firman Tuhan. Bukan hanya suka merenungkan firman Tuhan. Lebih daripada itu kami rindu melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, kami tetap ada dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Oleh karenanya nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang akan beraktivitas setelah ini, Tuhan berkati, sertai, pekerjaan dibuat berhasil, bisnis Tuhan semakin meningkat, semakin baik. Ya Tuhan, kami percaya studi anak-anak-Mu diberkati, semuanya selesai dengan baik. Kesehatan juga, kalau ada yang sakit kami percaya, kami doakan oleh bilur-bilur Kristus, sakit penyakit kami telah disembuhkan ya Tuhan. Yang dalam krisis keuangan Tuhan buka jalan, sehingga Tuhan kami percaya Tuhan akan menolong tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa,
Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Berkat yang besar, yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai setiap kita. Mulai pagi hari ini, mulai saat ini, sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari kita yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat bersama dengan saya mengatakan, Amen. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.